Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan fintech itu ngelola resiko di dunia keuangan yang, ya ampun, geraknya cepet banget? Jawabannya sekarang ini makin sering kita dengar, kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana AI ini benar-benar mengubah permainan dari sisi baiknya dan juga sisi gelapnya. Dan ini bukan pertanyaan main-main loh. Ini pertanyaan yang nilainya bisa miliaran dolar. Coba bayangin deh, pasar global itu kan nggak pernah tidur 24/7. Artinya, risiko juga nggak pernah istirahat. Pergerakan pasar, percobaan penipuan, semuanya terjadi dalam kedipan mata, dalam hitungan milidetik. Terus gimana caranya satu perusahaan bisa ngawasin itu semua secara bersamaan? Mustahil kan? Disinilah AI masuk sebagai jagoannya. Anggap aja AI ini kayak satpam super canggih yang nggak butuh kopi dan nggak pernah tidur. Dia terus-menerus, non-stop memindai dan menganalisis semua sistem keuangan yang super rumit ini. Cuma buat nyari satu hal, tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin ada yang nanya, info ini dapat dari mana sih? Nah, ini penting. Kita di sini nggak asal ngomong atau berspekulasi ya. Semua yang kita bahas ini dasarnya kuat banget. Dari sebuah tinjauan sistematis besar-besaran di tahun 2024 yang mengkaji lebih dari 200 penelitian ilmiah. Jadi ini benar-benar gambaran paling update dan paling jelas tentang apa yang terjadi di lapangan sekarang. Jadi kenapa sih AI ini jadi sepenting itu? Jawabannya simple, karena fintech sendiri udah menciptakan monsternya. Pertumbuhannya yang gila-gilaan ini melahirkan jenis-jenis risiko baru yang super kompleks. Kita ngomongin soal serangan cyber yang makin canggih, pola-pola penipuan yang jujur aja hampir mustahil bisa dideteksi sama mata manusia biasa. Nah, buat ngadepin tantangan segede ini, industri keuangan akhirnya berpaling ke AI. Dan disinilah kita mulai melihat betapa dahsyatnya kekuatan prediksi teknologi ini. AI nggak cuma jadi alat, tapi jadi solusi buat masalah-masalah keuangan modern. Dan cakupannya itu benar-benar luar biasa luas. Kita nggak lagi ngomongin satu solusi buat satu masalah. Coba deh bayangin, buat trading, AI bisa ngambil keputusan dalam sepersekian detik. Buat keamanan, dia bisa deteksi penipuan saat itu juga, bukan besok atau lusa. Terus buat pinjaman, AI bisa otomatis menilai kredit seseorang, yang akhirnya bisa membuka akses keuangan buat lebih banyak orang. Ini benar-benar transformasi total di semua lini. Dan ini bukan cuma teori atau omong kosong loh. Ada kutipan dari studi yang dilakukan Ali dan kawan-kawan di tahun 2022 yang pas banget ngegambarin dampaknya. Mereka bilang, intinya AI itu punya peran penting buat ningkatin manajemen risiko, nekan biaya, dan yang paling penting, ningkatin lagi kepercayaan nasabah ke layanan perbankan. Jadi ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal trust. Kedengarannya kayak solusi dewa ya. Semuanya jadi lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat. Keren banget. Tapi, seperti biasa, dalam setiap cerita tentang teknologi yang hebat, pasti selalu ada tapinya. Selalu ada sisi lain dari koin. Jadi pertanyaannya sekarang, apa AI ini beneran solusi yang sempurna tanpa celah? Karena ya itu dia di balik setiap janji manis teknologi, seringkali ada kerumitan yang ngumpet. Ada hantu di dalam mesinnya, kalau boleh dibilang begitu. Nah, sekarang yuk kita coba intip sisi lain dari koin ini. Ini adalah sebuah kebenaran yang nggak bisa kita hindari. Setiap revolusi, apalagi revolusi teknologi, itu pasti membawa risikonya sendiri. Dan revolusi AI di dunia keuangan, well, ternyata dia justru menciptakan serangkaian tantangan baru yang sama rumitnya, bahkan mungkin lebih rumit dari masalah yang awalnya mau dia selesaikan. Nah, inilah inti dilemanya. Di satu sisi, AI menjanjikan dunia yang bebas dari human error. Tapi di sisi lain, dia malah bisa menciptakan bias algoritmis yang sistematis. AI bisa mengotomatiskan proses yang paling rumit sekalipun. Tapi seringkali, dia melakukannya di dalam sebuah kotak hitam. Maksudnya apa? Proses pengambilan keputusannya itu misterius. Bahkan kadang-kadang pembuatnya sendiri pun nggak bisa jelasin 100% kenapa AI ngambil keputusan A, bukan B. Biar lebih kebayang, coba kita bedah satu-satu. Gimana kalau algoritma AI, karena data latihannya yang bias, secara sistematis nolak pengajuan kredit dari kelompok orang tertentu? Itu kan nggak adil. Terus soal akuntabilitas. Kalau AI bikin keputusan yang merugikan, siapa yang harus tanggung jawab? Si programmer, perusahaannya, atau AI-nya sendiri? Dan jangan lupa soal keamanan. Sistem AI yang super canggih ini justru jadi target empuk yang baru buat para hacker. Jadi, apa kita harus nyerah gitu aja? Tentu nggak. Kabar baiknya, industri dan para peneliti nggak tinggal diam. Mereka sekarang lagi kerja keras buat ngatasin masalah-masalah ini. Tujuannya bukan lagi cuma bikin AI yang pintar, tapi bikin AI yang lebih bijak. Dan salah satu solusi yang paling menjanjikan namanya Explainable AI atau disingkat XAI.
Idenya itu sebenarnya sederhana tapi powerful banget. AI, tolong jangan cuma kasih jawaban, tapi jelasin juga gimana kamu bisa sampai ke jawaban itu. Persis kayak kita minta dokter buat nggak cuma ngasih diagnosis, tapi juga ngejelasin alasannya. Nah, inilah cara kita buat ngebongkar si kotak hitam misterius tadi dan membangun kepercayaan yang sesungguhnya. Terus gimana caranya biar implementasinya benar? Para ahli udah ngasih semacam peta jalan, ada 4 langkah utama. 1. Tata kelola data yang super ketat. Data harus aman. 2. Pakai model yang transparan, yaitu tadi, XAI, biar ada akuntabilitas. 3. Sistemnya harus dipantau terus-menerus, buat nyari dan ngatasin bias yang mungkin muncul. Dan 4, ini penting banget, edukasi karyawannya. Mereka harus paham apa aja kemampuan AI dan juga batasannya. Dan ini bukan cuma urusan internal perusahaan aja loh, pemerintah dan regulator juga mulai turun tangan. Sekarang mulai muncul yang namanya RegTech, atau teknologi regulasi, yang tujuannya buat ngebantu perusahaan biar nggak tersesat di tengah aturan-aturan hukum soal AI yang makin rumit. Jadi, biar semuanya tetap patuh sama aturan main. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu titik krusial, masa depan dari kepercayaan. Karena pada akhirnya, semua teknologi canggih, semua langkah-langkah strategis, dan semua peraturan yang ada, semuanya bermuara pada satu hal ini. Dan inilah intinya. Tujuan utamanya sekarang bukan lagi cuma soal bikin AI yang efektif. Kita udah tahu itu bisa. Tantangan terbesarnya sekarang adalah membangun AI yang etis, yang adil, dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah garis finish yang sebenarnya. Sekali lagi, kesimpulan ini bukan opini saya ya. Ini adalah kesimpulan yang ditarik dari analisa 241 dokumen ilmiah. Ratusan peneliti di seluruh dunia pada dasarnya setuju akan satu hal. Masa depan AI di dunia keuangan itu bergantung pada integritasnya, bukan cuma soal seberapa efisien dia bekerja. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kita semua tahu AI bisa bikin sistem keuangan jadi jauh lebih pintar. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita sebagai manusia membuat AI jadi lebih bijaksana? Mampukah kita menanamkan nilai-nilai seperti keadilan dan etika ke dalam baris-baris kodenya? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang nantinya akan menentukan seperti apa masa depan keuangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.